Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Boni, kabarnya baik dan luar biasa. Wah, syukur. Kabar tidak hanya baik saja, tapi luar biasa ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk bisa mewawancarai Ibu pagi ini. Mungkin kita bisa mulai saja Ibu ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Wolowai ini, pernahkah Ibu mengalami suatu situasi di mana Ibu mau mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu mengandung dilema etika ataupun mengandung rujukan moral? Pernah tidak itu? Pernah Pak, bahkan sering sekali. Ada banyak kasusnya. Oh ya. Nah, dengan jam terbang kepala sekolah panjang seperti itu pasti memang banyak sekali yang Ibu pernah lakukan. Saya ingin tahu bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi bahwa kasus ini masuk dalam kategori dilema etika dan kasus yang lain masuk dalam kategori rujukan moral. Baik Pak, untuk menjawab pertanyaan Bapak, apakah boleh saya memberikan contoh kasus yang pernah terjadi, sehingga membuat saya harus mengambil keputusan apakah ini dilema etika. Saya pikir itu bagus sekali itu kalau Ibu mencontohkan dalam contoh kasus. Silakan Ibu. Oke, baik. Kasus yang pernah saya hadapi pada saat pengambilan keputusan ialah bahwa guru, siswa dan para pegawai yang terlambat datang ke sekolah tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti proses pembelajaran atau kegiatan kepegawaian karena sudah ada aturan sekolah yang bunyinya bahwa guru, siswa, pegawai harus sudah berada di sekolah pada jam 6.30 pagi untuk melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Pada jam 6.45 akan ada kegiatan apel, menyanyi bersama dan doa, dan pada saat itu gerbang akan dikunci. Pintu gerbangnya ditutup dan dikunci sehingga yang terlambat itu tidak diperbolehkan masuk. Mungkin jadi itu masalahnya, ada aturannya. Kemudian masalahnya bahwa ketika sudah mengeluarkan aturan ini, aturan ini sudah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, juga kepada komite pada saat rapat komite, dan kasusnya bahwa ada guru yang terlambat datang ke sekolah, guru, siswa dan juga pegawai. Dalam kasus ini seperti tadi bahwa ini ada dilema etika. Apakah saya harus mengizinkan mereka masuk atau tidak mengizinkan? Karena aturan tadi. Karena aturan kan kalau mengizinkan mereka masuk itu berarti saya menyalahi aturan yang sudah disepakati. Dan ketika saya tidak mengizinkan mereka masuk berarti saya juga memangkas mereka punya hak bahwa mereka berhak untuk macam guru dan pegawai berarti harus melaksanakan tugas. Sedangkan siswa harus mengikuti pembelajaran. Nah, ini dua hal yang membuat saya bahwa ini saya harus pilih yang mana mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kemudian itu dilema etikanya. Kemudian di kasus yang sama juga ada bujukan moral. Misalnya ketika saya lihat yang datang ini yang terlambat ini adalah bapak wakil kepala sekolah, saya izinkan saja masuk. Atau yang datang ini anaknya Pak Guru, anaknya ketua komite, atau guru yang sangat dekat dengan saya dan saya mengizinkan mereka masuk. Nah di sini itu yang disebut dengan bujukan moral, karena saya sudah tahu bahwa ini salah, tetapi saya tetap mengizinkan. Baik, terima kasih Ibu. Berarti kita punya pemahaman terkait dengan konsep dilema etika dan bujukan moral sudah sama. Terima kasih. Mungkin saya perlu gali lagi. Kira-kira dalam proses pengambilan keputusan seperti itu, bagaimana yang biasanya Ibu lakukan? Oke, baik. Untuk kasus yang ini karena sudah bersepakat, jadi di hari pertama, kedua, ketiga itu kami biarkan mereka pulang dan tidak diizinkan masuk. Siswa maupun guru dan pegawai. Nah, ketika gurunya pulang berarti yang menjadi korban nanti adalah siswa yang pada hari itu ada les yang diasuh atau diampu oleh guru yang bersangkutan. Otomatis bahwa pada hari itu mereka tidak mendapat pelajaran. Kemudian ketika siswanya pulang, otomatis bahwa pada hari itu mereka tidak mendapat pelajaran dari pelajaran yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ketika dalam 3 hari itu
memang sebagai manusia yang pertama saya merasa kasihan, terus ada beban juga, tidak nyaman gitu, merasa tidak nyaman. Ini kenapa ini saya memangkas mereka punya hak, mereka punya hak untuk datang melaksanakan tugas, untuk mengikuti proses pembelajaran, tetapi karena aturan maka mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka. Maka kemudian saya menghadapi kasus ini, saya berdiskusi dengan teman-teman, dengan Bapak Wakil untuk mencari solusinya. Maka setelah itu kami berdiskusi dengan teman-teman di rapat, dan kemudian kami memutuskan bahwa untuk berikutnya, kalaupun misalnya masih ada yang terlambat, kita mengizinkan masuk kalau ada alasan yang jelas, alasan yang masuk akal, entah itu dari guru ataupun dari siswa. Tetapi kenyataannya bahwa hari-hari berikutnya masih ada 1-2 yang terlambat, maka kami tidak memulangkan. Walaupun yang pertama ada alasan dari anak-anak yang tidak masuk akal, kami tidak memulangkan, tapi kami membuat sanksi baru. Sanksi baru. Nah, setelah menjalankan sanksi baru dalam beberapa hari itu, kami juga merasa bahwa ini tidak benar, karena sanksi yang untuk yang terlambat itu kan sudah disepakati di rapat, sudah disosialisasikan. Kenapa dibuat baru lagi? Tapi dalam perjalanan kami membuat sanksi baru lagi. Nah, kemudian juga kami akhirnya berdiskusi lagi. Maka kemudian saya bersama teman-teman guru juga Bapak Wakil kembali pelan-pelan melakukan pendekatan secara pribadi dengan siswa, menanyai kenapa sampai misalnya ada siswa yang dia terlambat terus. Kita tanya sebabnya apa, kemudian memberikan juga motivasi untuk lebih cepat datang ke sekolah, dan akhirnya puji Tuhan dalam beberapa minggu kemudian hampir tidak ada yang terlambat. Hanya guru, tetapi ketika guru terlambat mereka menyampaikan ada alasannya lewat WA, sehingga kalau misalnya dilihat bahwa mereka tidak terlambat karena mereka sudah menyampaikan. Mereka sudah menyampaikan bahwa ada alasan. Jadi prosesnya sudah cukup bagus ya. Jadi mungkin saya lebih mempertegas sedikit, Ibu, ya. Mungkin tidak dalam kasus yang sama ya, tapi kasus lain terkait dengan dilema etika. Adakah langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu lakukan setiap kali menghadapi kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Baik. Jadi langkah-langkah yang diambil itu pasti ada, bahwa semua kasus sekecil apapun dan sebesar apapun, biasanya saya selalu bermusyawarah dengan teman-teman, khusus untuk siswa, untuk mencari solusinya. Jadi untuk siswa, dan selalu kami melakukan kalau misalnya hal yang kecil berarti langsung diselesaikan, tetapi dimusyawarah dulu. Tetapi hal yang agak besar biasanya kami di rapat rutin itu di hari Sabtu minggu keempat. Itu kami membicarakan kemudian mencari solusinya. Kalaupun misalnya ada kasus yang membutuhkan penanganan cepat, itu kami tetap rapat, namanya rapat kilat. Rapat kilat kemudian mencari solusinya. Jadi yang ada bukan hanya surat kilat saja, ada rapat kilat. Sehingga saya merasa maksudnya langkah yang diambil itu, dan saya merasa bahwa semua kasus, semua masalah yang ada di sekolah itu harus diketahui oleh semua guru, pegawai, juga warga sekolah. Baik. Mungkin saya lebih memperdalam sedikit lagi. Dalam semua proses itu, adakah hal-hal yang menurut Ibu Kepala cukup efektif dalam proses pengambilan keputusan? Kalau menurut saya itu dalam proses tadi bahwa kita musyawarah, saya rasa itu sangat efektif. Karena ketika masalah itu misalnya hanya diketahui oleh saya dan saya sendiri yang mengambil keputusan, ada dua kemungkinan. Misalnya menyangkut dengan guru, bisa saja mereka menjalankan, mengikuti apa yang saya putuskan, tetapi karena itu adalah keputusan saya, bisa saja itu keputusan itu bersifat subjektif, hanya saya mungkin ada apalah dengan guru, maka dia bisa menjalankan, tetapi bisa juga tidak menjalankan. Tetapi ketika kita musyawarah, saya bermusyawarah dengan guru-guru, sudah pasti bahwa keputusan yang diambil itu adalah berdasarkan kesepakatan, musyawarah, dan ketika kita melanggar, kita sudah tahu sanksinya apa. Berarti memang sudah melalui proses yang bagus sehingga semua orang bisa menerima dengan baik. Mungkin selanjutnya saya bisa ketahui dari semua proses itu, mungkin ada tantangan, semacam tantangan yang Ibu rasakan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini. Terima kasih. Kalau dalam kasus yang tadi memang di
hari-hari awal itu ada tantangan bahwa saya pasti pasti dibenci atau guru pasti tidak respect, tidak menghargai saya karena saya mengambil keputusan sendiri. Bahwa ini langsung, ini kamu pulang. Dan ada rasa kurang percaya, percaya. Terus saya merasa bahwa saya teman-teman pasti tidak menghargai saya karena saya tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Apalagi misalnya teman-teman yang jauh datang sudah jauh-jauh terus sampai di sini harus pulang. Terus juga siswa juga pasti ada menaruh rasa tidak hormat lah terhadap kepala sekolahnya. Kok ini saya dari rumah berusaha, apalagi ada siswa yang jauh sekali, jauh dengan berjalan kaki sampai di sekolah, sampai di gerbang saja terus disuruh pulang. Jadi itu memang menjadi tantangan terbesar kita dalam mengambil keputusan. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika membutuhkan jam terbang untuk bisa membuat keputusan yang bijak biar semua orang bisa. Mungkin saya perlu tahu sedikit, apakah dalam setiap kali menghadapi kasus dilema etika, adakah jadwal khusus atau cara tertentu, baku begitu, yang Ibu lakukan dalam kaitan dengan penyelesaian atau membuat keputusan? Oke, terima kasih. Kalau untuk kasus-kasus yang kecil itu biasanya kami tidak ada saya tidak ada jadwal khusus, tapi biasanya kalau ada masalah yang sekecil apapun itu dibicarakan dengan guru seperti tadi rapat kilat, terus kita mengambil keputusan. Jadi memang untuk kasus tertentu yang sederhana bisa diputuskan dengan diskusi terbatas untuk 1-2 guru, tetapi untuk kasus yang sifatnya lebih kompleks mungkin bisa dibicarakan dalam rapat-rapat. Baik Ibu, mungkin saya perlu tahu di lingkungan sekolah ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang menurut Ibu cukup membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus yang mengandung dilema etika? Oke, terima kasih. Jadi kalau hal-hal yang membantu tadi bahwa selalu ada musyawarah sehingga melibatkan orang lain, melibatkan banyak pihak untuk mengambil keputusannya, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian juga dalam mengambil keputusan saya selalu berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan subjektif. Kemudian kalau orang yang saya merasa bahwa sangat dekat yang bisa memberikan solusi pemecahan masalah itu Bapak Wakil Kepala Sekolah karena beliau adalah senior saya. Kemudian dari umur itu senior. Kemudian dari banyak hal saya belajar dari Bapak Wakil karena biasanya memberikan hampir di semua masalah itu selalu memberikan solusi, masukan solusi pertimbangan yang sebelum pengambilan keputusan. Selalu memberikan itu pertimbangan dan biasanya solusi yang dikasih itu selalu solusi yang baik, yang adem begitu yang bisa mungkin diterima oleh semua pihak. Baik Ibu, saya pikir pembicaraan kita dari tadi bagus sekali, banyak hal yang saya dapatkan. Tapi mungkin saya terakhir ini pertanyaan Ibu ya. Adakah dari diskusi kita hari ini yang dapat Ibu petik bahwa dalam kasus dilema etika itu ternyata seperti ini? Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang saya petik dari kasus-kasus menghadapi kasus yang ada dilema etika atau bujukan moral itu bahwa dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dilema etika perlu melibatkan orang lain untuk memberikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan dan selalu berusaha untuk mengabaikan perasaan-perasaan subjektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian keputusan yang diambil juga harus selalu berpihak pada murid dan berpihak pada luar biasa. Jadi memang kami di Guru Penggerak itu memang satu kata kunci. Setiap pertimbangan dan keputusan harus dipikirkan. Dia berpihak pada murid atau tidak. Jadi ini kata atau kalimat yang terakhir dari Ibu Kepala Sekolah saya pikir kembali mengingatkan dan memang untuk setiap keputusan yang kita buat setidak-tidaknya kita pastikan bahwa semua berpihak pada murid. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya mendapatkan banyak hal dalam diskusi kita hari ini, Ibu. Terima kasih banyak juga Pak Boni sebagai calon guru penggerak atas memberikan kesempatan untuk saya juga bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ini. Dan terima kasih banyak karena selama ini memang ada banyak kasus yang saya hadapi, tetapi saya tidak tahu bahwa ini masuk ada masuk ke dilema etika, ada bujukan moral. Jadi dengan wawancara ini akhirnya saya tahu
dan ke depan juga mungkin saya bisa menyampaikan ke teman-teman guru iya, saya bahwa ini ada masalah ini, oh ini dia di dilema etika, ini bujukan moral, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menangani masalah-masalah ini dan mengambil keputusan yang bijak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya berharap ke depan SMP Negeri 1 Wolowai semakin maju. Amin. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat pagi Bapak Kepsek, bagaimana kabarnya? Pagi juga, sehat-sehat. Terima kasih Bapak Kepsek sudah menerima saya pagi ini untuk bisa saya wawancarai terkait dengan topik dilema etika dan bujukan moral. Juga kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kembali karena keluarga kami dipercayakan untuk Bapak bisa datang untuk wawancara kami. Ya, terima kasih juga Bapak sudah menerima saya. Mungkin kita langsung mulai saja. Saya ingin tahu selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Impres Ratirungu ini, apakah Bapak pernah mengalami suatu situasi di mana dalam mengambil sebuah keputusan, terus di dalam keputusan itu Bapak melihat ada unsur-unsur yang mengandung unsur dilema etika maupun unsur bujukan moral. Pernah tidak kira-kira seperti itu? Justru banyak Pak. Oh ya, di sebuah lembaga tentunya banyak. Oh ya. Masalah itu ada yang antar siswa, kemudian juga masalah dengan guru, Iya, ya. bahkan juga dengan orang tua atau wali atau komite. Oh iya, Sering terjadi. terima kasih Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi bahwa untuk kasus ini masuk dalam kelompok dilema etika dan untuk kasus yang ini masuk dalam kelompok bujukan moral? Kira-kira seperti apa yang Bapak lakukan? Oke, terima kasih Pak. Saya pikir saya langsung bagaimana kalau saya menyampaikan masalah yang pernah terjadi. Oh ya, itu bagus sekali Pak. Silakan Bapak coba ceritakan masalahnya. Begini Pak, ini di sebuah lembaga pendidikan, tentunya pendidikan kita punya aturan-aturan. Iya. Yang saya mau sampaikan ini bahwa disiplin, kata disiplin. Iya. Seringkali terjadi anak-anak terlambat, sebelum waktu anak terlambat datang. Iya. Satu waktu saya juga terlambat. Oh iya. Akibat dari saya mendapat tamu tentu itu, dan saya lihat kurang 4 jam, berarti saya juga terlambat. Oh iya. Bapak juga ikut terlambat. Saya pamit dengan saya punya tamu. Iya. Ketika sampai di pintu gerbang, saya lihat beberapa anak juga ada di luar karena piket sudah tutup. Iya. Biasanya lagi 4 jam pembelajaran harus tutup. Iya. Itu aturan dan piket sudah tutup. Syukur ketika saya tiba, piket masih ada di situ. Iya. Anak-anak di situ, kemudian ada satu ibu guru datang lagi. Iya. Ya, sapa saya sebelum pagi juga, Ibu, kita sama-sama terlambat. Iya. Ya Bapak saya terlambat. Kira-kira bagaimana Ibu sampai terlambat? Iya. Oh, saya tadi harus cari keluarga untuk mendampingi anak saya, menjaga anak saya yang lagi sakit. Oh gitu. Ya, jadi saya juga itu begitu tadi yang saya ngomong tadi, kenapa saya terlambat itu ada tamu. Iya. Nah, anak-anak juga semua di situ. Iya. Kemudian ibu ini tanya bagaimana Bapak kalau boleh kita masuk karena anak-anak di kelas tunggu saya. Iya. Kalau saya tidak masuk, rugi anak-anak dalam ini mereka sudah tunggu saya. Iya. Akhirnya saya komunikasi dengan piket. Bagaimanapun ini aturan piket harus jalan. Iya. Piket bilang, saya bilang bagaimana Pak Piket kalau boleh kami masuk. Iya. Kami sudah di sini, memang kami minta maaf kami terlambat. Iya. Dan supaya ibu guru ini tidak menterlantarkan anak-anak di sana untuk ibu guru. Iya. Jadi memang dilema juga kita mau tidak masuk, anak di sana tidak ada. Mau masuk juga kita tidak mentaati aturan. Iya. Memang cukup dilema. Tapi Iya. syukur pada saat itu piket juga karena kepala sekolah minta. Iya. Akhirnya mengizinkan. mengizinkan. Akhirnya kami masuk sekolah. Sehingga
ibu guru ini kembali ke kelasnya bersama anaknya, tidak merugikan anaknya. Anak sekolah yang terlambat juga sama-sama masuk. Nah, di sana juga ada pembinaan dari gurunya, bahwa ke depan jangan lagi terlambat karena kita punya aturan itu 15 menit sebelum pembelajaran kita sudah masuk. Baik, dari cerita Bapak tadi saya sudah pahami maksudnya. Mungkin saya lebih fokus sedikit lagi, Pak ya. Kira-kira dari cerita itu, bagaimana Bapak bisa melihat bahwa ini dilema etika atau ini bujukan moral? Dilema etika itu di bagaimana aturannya. Harus tutup pintu, tetapi karena jangan sampai anak terlantar, anak tidak mendapat pembelajaran, akhirnya kita minta izin untuk masuk. Jadi ada dua hal yang membuat kita mengambil keputusan yang juga kita perlu pertimbangan. Bahwa yang satu dia harus tutup karena aturan, yang satu anak jadi korban. Nah, karena itu supaya pembelajaran terjadi, ibu guru dan kami semua masuk. Baik. Jadi memang baik pintunya tetap ditutup juga benar, mau pintunya dibuka juga benar. Karena tujuannya baik semua. Jadi ada dua hal yang memang baik. Dan inilah yang disebut dengan dilema etika. Terima kasih, berarti kita punya pemahaman sudah sama, Pak, terkait dengan berbeda halnya dengan bujukan moral, ya Pak ya. Bujukan moral, yang satunya benar, yang satunya salah. Kira-kira yang benar dan yang salah. Terima kasih. Selama ini dalam pengambilan keputusan untuk hal-hal di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira seperti apa yang Bapak lakukan? Tergantung konteks masalah. Gitu ya. Ada masalah yang sederhana, yang ringan-ringan. Itu biasanya kita langsung mengambil keputusan. Begitu. Intinya bahwa keputusan itu tidak merugikan dari masalah dari kedua belah pihak. Tapi kalau yang rumit, yang berat, yang tentunya saya biasa buat pertimbangan dengan wakil kepala sekolah atau guru-guru senior yang menurut saya pernah mengalami mengambil keputusan seperti itu. Sebenarnya itu yang saya mau tanyakan, Pak, di pertanyaan berikut. Tetapi kelihatan penjelasan sudah masuk, ya. Saya ingin tanyakan bahwa memang kira-kira langkah-langkah apa saja biasanya yang Bapak tempuh di saat Bapak menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Mungkin Bapak bisa perjelas ulang lagi. Jadi hari tadi kan minta maaf saya mengulangi bahwa kalau yang sederhana saya ambil. Tapi kalau sudah berat, menurut saya agak rumit, saya minta wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, ya. Itu kalau masalah yang ada di sekolah. Kalau masalah yang menyangkut dengan masyarakat, kita sesuaikan kalau dengan komite atau komite dan kepala desa. Oke, terima kasih. Itu sudah bagus sekali menurut saya. Ya, kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika ini? Yang efektif itu karena mengambil keputusan kita sendiri. Kita melihat teman-teman juga punya kemampuan. Jadi kita tidak-tidaknya kita minta teman-teman kira-kira usulan seperti apa mengatasi masalah ini. Jadi kita fungsikan seperti saya katakan tadi, guru-guru di sekolah yang senior, berarti atau wakil kepala sekolah sesuai dengan berarti masalah. Saya bisa simpulkan bahwa ternyata peran baik itu wakil kepala sekolah ataupun guru-guru senior itu membantu untuk memberi pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan itu cukup efektif menurut Bapak ya. Mungkin saya perlu tahu juga kira-kira apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan Bapak selama ini dalam proses pengambilan keputusan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika? Yang pertama itu tentang siswa. Kesadaran siswa atau bagaimana mereka menanggapi bagaimana pentingnya pendidikan ini. Kemudian sama juga dengan orang tua. Jadi orang tua siswa dan orang tua. Orang tua aja kadang-kadang tidak mempunyai kesadaran bahwa pentingnya pendidikan. Mereka kasih anak datang ke sekolah, pulang sekolah aja, artinya
mereka tidak merasa bahwa kepeduliannya mereka, kecil, ya. Jadi kepedulian ya. Baik, saya pikir itu juga terjadi di banyak tempat ya, kesadaran atau kepedulian antara dari siswa maupun orang tua terkait dengan pendidikan masih rendah, itu menjadi tantangan untuk kita semua ya. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam kaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika ini, Pak? Oke, tidak punya jadwal. Tidak ada jadwal, langsung. Jadwal itu biasanya hal-hal yang mau kita lakukan. Iya. Ini kan kejadian itu seketika. Iya. Berdinamis sekali sehingga kalau ada masalah itu selesaikan memang. Iya. Dan tidak ada jadwal. Ada saat ada masalah itu kita selesaikan memang. Kita mengambil keputusan memang. Jadi saya bilang kalau berat tentunya kita bersama teman-teman. Oke. Kalau ringan langsung. Iya. Saya pikir sudah jelas. Jadi tergantung konteks masalahnya. Adakah selama ini seseorang atau faktor-faktor yang menurut Bapak cukup membantu atau menolong Bapak dalam proses pengambilan keputusan untuk kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Oh, tentunya keputusan yang diambil satu kepala dan yang banyak kepala berbeda. Oh iya. Jadi saya pastikan bahwa saya fungsikan, saya manfaatkan sumber daya yang ada di sekolah sampai Bapak Ibu guru, lebih-lebih Bapak Ibu guru senior dan Bapak kepala sekolah. Oh iya. Bapak Ibu guru senior dan Bapak kepala sekolah. Itu cukup efektif menurut Bapak dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Efektif. Karena pendapat banyak orang. Iya. Hasilnya lebih bagus. Saya pikir saya juga sependapat dengan itu, Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bapak ya. Dari semua yang kita bicarakan tadi terkait dengan dilema etika, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari dialog kita ini terkait dengan ini? Yang saya petik itu bahwa sedianya mengambil keputusan yang menyangkut dengan dilema etika atau bujukan moral. Iya. Itu sedianya kita libatkan orang lain. Oh iya. Supaya keputusan itu jangan sampai meleset. Iya. Bersama orang lain tentunya bagus. Itu yang saya petik. Saya pikir itu pikiran yang bijaksana sekali. Jadi saya bisa simpulkan bahwa memang keputusan lebih banyak orang atau melibatkan orang lain jauh lebih objektif, lebih baik untuk daripada yang kita sendiri. Begitu. Saya pikir itu pelajaran yang kita bisa petik dari proses dialog kita hari ini. Baik, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan sekolah Bapak semakin hari semakin maju. Saya juga menyampaikan terima kasih juga dan permohonan maaf kalau dalam kebersamaan kita mungkin hal yang kurang kondusif atau yang kurang, saya minta maaf. Oke. Terima kasih banyak ya.